Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lantas semuanya menoleh pada pohon yang dimaksud Kiai Abdullah. Selintas memang tak ada yang aneh pada pohon beringin itu di mata Santi, Joko, dan Dimas. Namun tidak di mata Kiai Abdullah. Sekitar 6 jam lalu, dia sempat melihat sosok makhluk seperti manusia dengan mata merah yang menempel di pohon beringin. Makhluk dengan rambut di seluruh tubuhnya memanjang lurus hingga menjuntai ke tanah. Persis yang Santi lihat kemarin. Namun Kiai Abdullah tak memperdulikannya karena dianggap tak mengganggu. Makhluk itu hanya diam memperhatikan mereka dari jauh tanpa melakukan tindakan apapun. Namun 1 jam kemudian, dia kembali melihat makhluk tersebut. Hal itu terjadi sebanyak 5 kali. Dan Kiai Abdullah lagi-lagi tak mempermasalahkan selama dia tak mengganggu. Namun saat ini dia sadar, jika tak jauh di tempat mereka beristirahat, makhluk itu kembali muncul. Dan yang membuat Kiai Abdullah lemas adalah pohon yang ditempeli makhluk tersebut adalah pohon yang sama. Begitu juga dengan area sekitarnya. Itu berarti mereka hanya berputar-putar di sana sejak 6 jam lalu. Mulut ketiganya menganga lebar sembari menatap pohon yang dimaksud Kiai Abdullah. Lagi-lagi, tenaga mereka terkuras habis tanpa ada hasil. Namun ada yang menarik. Kiai Abdullah merasa ada campur tangan makhluk gaib di tempat mereka beristirahat. Tak apa, sepertinya kita tak perlu berjalan lebih jauh lagi, karena kita sudah sampai di tempat tujuan, ucap Kiai Abdullah sembari tersenyum. Maksud Pak Kiai? Kiai Abdullah tak langsung menjawab. Dia mengangkat tangan kanannya yang memegang tasbih hingga ke depan dada. Kalimatullah itu Kiai Abdullah baca hingga 7 kali. Setelah itu, dia menutup kedua matanya dengan mulut yang tak berhenti melafalkan kalimat-kalimat Allah. Cukup lama Kiai Abdullah menutup mata. Santi dan Joko tak tinggal diam. Mereka ikut berdoa sebisa mereka. Hingga akhirnya, Kiai Abdullah membuka mata, lalu menghentakkan kaki kanannya ke tanah, sampai menimbulkan getaran seperti gempa bumi kecil. Astagfirullah. Santi, Joko, dan Dimas saling berpegangan untuk menjaga keseimbangan. Sekarang lihatlah apa yang ada di depan kalian, ucap Kiai Abdullah. Mata ketiganya membelalak saat melihat apa yang ada di depan mereka. Suasana hutan sungguh sangat berbeda dari sebelumnya. Jika tadi mereka berada di hutan belantara dengan banyak semak belukar serta tebing yang menjulang tinggi. Namun saat ini, mereka berada di hutan jati dengan tanah landai serta ribuan pohon jati yang menutupi akses cahaya matahari, sehingga hutan ini sangat dingin dan temerap. Kita di mana Pak Kiai? Tanya Dimas. Dia merapatkan badannya dengan yang lain dengan raut wajah ketakutan. Inilah hutan larangan yang kita cari, jawab Kiai Abdullah. Mereka mengedarkan pandangan ke segala arah. Mereka mencari hutan rimbun yang terlihat dari kejauhan. Namun kini hutan itu tak lagi terlihat. Lalu hutan rimbun itu? Tanya Dimas dengan terbata-bata. Sejauh apapun kita berjalan mengejar hutan rimbun itu, maka kita tak akan pernah sampai. Karena itu hanya fata morgana, alias tipu daya setan. Tadi pandangan kita telah ditutup oleh kejahilan mereka. Dan sekarang, saya telah membukanya. Dan inilah yang kita tuju, jawab Kiai Abdullah. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk mencerna ucapan Kiai Abdullah. Hingga akhirnya mereka mengerti dan percaya. Sekarang lihatlah 2 pohon berbeda itu. Kiai Abdullah menunjuk 2 pohon beringin yang berdiri kokoh dengan jarak puluhan meter dari tempat mereka berdiri. Tak
perlu bersusah payah untuk mencari pohon yang dimaksud, walaupun jaraknya terbilang jauh. Namun hutan ini dipenuhi oleh pohon jati dan hanya 2 pohon beringin itu yang berbeda. Pohon beringin itu memiliki ukuran dan tinggi yang sama. Bahkan jika dilihat lebih jeli, ranting dan juga akarnya memiliki jumlah yang sama. Itulah gerbang menuju tempat Mbah Sur. Dan di sanalah ibumu berada. Ucapan Kyai Abdullah membuat hati Dimas bergetar hebat. Ibu, lirihnya. Ayo. Kyai Abdullah berjalan ke arah 2 pohon beringin itu, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Rasa gugup tak bisa disembunyikan oleh Dimas. Namun bukankah ini yang dia tunggu-tunggu? Kyai Abdullah mengangkat satu tangannya ke udara untuk memberi komando agar berhenti di depan pohon tersebut. Dia berbalik ke belakang, sehingga saat ini mereka saling berhadapan. Jangan putus berdoa jika nanti kita sudah melewati 2 pohon beringin itu. Karena yang kita hadapi bukan manusia, melainkan iblis. Namun jika sudah berada di dalam, jangan pernah keluar seorang diri. Kita masuk bersama-sama, maka keluar juga harus bersama-sama. Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu kita tidak banyak. Saya dan Joko akan menyerang mereka dari depan, sekaligus mengelabui. Dan kamu, Santi, bawa Dimas mencari ibunya. Usahakan Dimas dan ibunya bisa saling menyentuh, walaupun hanya jari yang menempel. Ucap Kyai Abdullah. Baik Pak Kyai. Rasa tegang tentu saja menyelimuti mereka semua. Namun saat ini tak boleh ada rasa takut, apalagi menyerah. Di dalam hutan, Mbah Sur tampak murka setelah sesosok makhluk hitam besar memberitahunya jika Santi dan rombongannya sudah tak bisa lagi dikelabui. Dan saat ini mereka sedang berjalan menuju gerbang. Sial, puluhan tahun aku hidup tenang dan bisa melakukan segala hal semauku. Dan sekarang mereka datang ke sini untuk menghancurkanku. Baik, akan kutunjukkan siapa aku. Saat mereka masuk, maka tak mudah untuk mereka keluar dari kawasanku. Ucapnya dengan jumawa. Kumpulkan semua pasukan kita. Pastikan mereka tak bisa keluar dari kawasan kita. Dan jangan lupa, kunci semua arwah di tempat biasa. Mbah Sur memberi perintah pada sosok makhluk kepercayaannya. Makhluk hitam besar dengan bulu di sekujur tubuhnya itu langsung menjauh dan melaksanakan perintah Mbah Sur. Mbah Sur berjalan mendekati gerbang. Hatinya terasa semakin terbakar saat melihat 4 orang manusia yang sedang berembuk di depan gerbang. Percaya diri sekali mereka. 4 orang manusia biasa ingin melawanku. Ucap Mbah Sur dengan nada meremehkan. Kendati begitu, dalam hatinya dia tetap merasa was-was. Apalagi dia tahu jika laki-laki tua yang mereka bawa bukan manusia sembarangan. Mbah Sur hanya menyemangati diri agar nyalinya tidak ciut. Mulutnya mulai komat kamit merapalkan jampi-jampi. Kemudian dari mulut itu tiba-tiba keluar asap hitam pekat yang ditiupkan hingga memenuhi kawasannya. Hingga kawasan itu seketika berubah menjadi abu-abu. Mereka tak akan bisa bertahan lama dengan asap racun ini. Dia tertawa kencang dan percaya diri. Saat menoleh ke belakang, ribuan makhluk dengan berbagai bentuk dan jenis sudah berkumpul di belakangnya dan bersiap menyambut kedatangan Santi dan yang lainnya. Siapkan diri kalian, ucap Mbah Sur dengan lantang. Sedangkan di luar, Kyai Abdullah membuka tas hitam berukuran sedang yang dia bawa. Sejak kemarin Santi, Joko, dan Dimas dibuat penasaran dengan isi tas tersebut. Pasalnya Kyai Abdullah tak pernah meninggalkan benda itu barang sedikit pun, termasuk saat sedang makan dan sholat. Kyai Abdullah mengeluarkan 4 buah gelang yang terbuat dari biji genitri. Dia memberikan gelang itu pada setiap orang termasuk dirinya. Pakai ini, usahakan jangan putus atau lepas. Mereka itu iblis. Mereka bisa merubah diri mereka sesuai kehendaknya.
termasuk menyerupai diri kita sendiri. Namun mereka tak akan bisa menyentuh gelang pemberian saya. Jadi saat bertemu dengan sesama kita, pastikan jika gelang ini melingkar pada lengannya. Jika tidak, itu artinya dia adalah iblis yang sedang mengelabui. Paham? Ucap Kiai Abdullah dengan lantang dan tegas. Dia tak ingin ada kesalahpahaman. Paham Pak Kiai, jawab ketiganya serentak. Mereka memakaikan gelang itu pada tangan kanan mereka. Hati mereka semakin berdebar, mengingat waktu untuk masuk ke dalam kawasan Basur semakin terkikis. Dan satu lagi, Kiai Abdullah mengambil 4 buah selayar berwarna hitam dari dalam tasnya. Pakai ini juga. Udara di dalam sana sudah tercemar dengan racun yang dibuat Basur. Racun itu akan membuat kita tak bisa bertahan lama, dan nyawa kita sebagai taruhannya. Walaupun tak bisa 100% mencegah racun itu masuk ke dalam tubuh kita, tapi setidaknya kita bisa bertahan 2 kali lipat lebih lama dari waktu yang seharusnya. Ucap Kiai Abdullah. Tak butuh waktu lama untuk mereka mengikatkan kain itu tepat di depan hidung dan mulut mereka. Santi, Joko, dan Dimas memang tak bisa melihat ke dalam kawasan Basur. Yang mereka lihat hanya hutan belantara dengan ribuan pohon jati, dengan jarak 3 atau 4 meter dari yang lainnya. Namun Kiai Abdullah bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam sana. Dia bisa melihat Basur yang meniupkan asap hitam beracun untuk menyambut kedatangan mereka. Tentu saja segala peralatan tempur sudah berada di dalam tasnya, sehingga dia sama sekali tak gentar dengan apa yang Basur lakukan di dalam sana. Apa kalian sudah siap? Tanya Kiai Abdullah. Siap Pak Kiai, jawab mereka serentak. Terlihat tak ada sedikit pun keraguan dari dalam diri mereka, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Karena setelah mereka melangkahkan kaki menuju hutan larangan ini, itu artinya mereka sudah siap dengan segala konsekuensinya. Semuanya memiliki tujuan masing-masing yang harus diperjuangkan. Dimas dengan ibunya, Santi dengan anaknya, dan Joko dengan anak dan desanya. Sedangkan Kiai Abdullah dengan kewajibannya membantu sesama. Hanya dada mereka yang sedikit berdebar karena tak ada sedikit pun gambaran bagaimana keadaan di dalam sana. Dan mungkin ini untuk pertama kalinya bagi Dimas berurusan dengan makhluk tak kasat mata. Kalau sudah siap, kita berangkat sekarang juga. Kiai Abdullah mulai berjalan mendekati gerbang diikuti oleh yang lainnya. Sebelum kakinya melangkah melewati batas kedua pohon beringin, tak lupa mereka mengucapkan basmalah dan meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Tubuh mereka seperti terkena aliran listrik saat melewati 2 pohon beringin tersebut. Dan saat ini mereka benar-benar sudah berada di dalam kawasan Basur. Dan pemandangan pertama yang mereka lihat adalah Basur dan ribuan makhluk yang berbaris di belakangnya. Dari mulai yang berbentuk kerdil, sedang, hingga raksasa. Ada yang bertanduk, berbulu, bersayap, bahkan ada yang tubuhnya yang diselimuti api. Ada yang menapaki tanah, ada yang mengapung, bahkan ada yang berdiri terbalik dengan kepala di bawah. Semuanya menatap tajam ke arah 4 orang manusia yang dianggap berani karena berhasil masuk ke hutan larangan. Terlihat wajah masam Basur yang meremehkan mereka. Dia berdiri di paling depan sembari berkaca pinggang. Akhirnya setelah puluhan tahun, ada juga manusia yang datang menemuiku di sini. Basur mengangkat sebelah bibirnya, tanda meremehkan mereka. Apa yang kalian inginkan dariku? Sambungnya. Di mata Santi, dia masih sama dengan wanita tua yang menemuinya di belakang rumah kala itu. Wanita tua dengan pakaian kuno yang menyuruh segera pergi meninggalkan desa Wanimah. Wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Namun tak bisa dipungkiri jika Basur memang memiliki aura yang berbeda. Aura yang membuat siapa saja segan saat menatap wajahnya. Tidak banyak,
Kami hanya ingin mempertemukan Dimas dengan ibunya. Saya tahu arwah Marni ada di sini, jawab Kiai Abdullah dengan tenang, walau yang memberi pertanyaan terlihat merendahkan. Tidak semudah itu, ucap Mbah Sur sembari membuang ludahnya ke samping. Saya tidak suka peperangan. Kita hanya perlu meluruskan kembali perjanjian di masa lalu. Perjanjian di mana kau tak boleh mengganggu, apalagi menyentuh warga desa dan seluruh manusia di muka bumi ini. Diam di sini, jangan pernah berbuat onar dan hilangkan dendam itu. Bebaskan seluruh arwah yang selalu kau siksa termasuk Marni. Setelah permintaan itu kau kabulkan, aku akan pergi dan tak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan membiarkan hidup kalian tentram dan kalian bebas melakukan apapun di kawasan kalian. Jangan coba-coba melanggar, karena aku akan memasang patok perjanjian. Apabila perjanjian itu kembali kau langgar, maka dalam hitungan detik, patok itu yang akan melenyapkanmu, ucap Kiai Abdullah dengan tenang, namun tegas. Mbah Sur kembali tertawa mengejek. Tawaran Kiai Abdullah sama sekali tak menarik baginya. Enak saja, aku sudah bersusah payah mengumpulkan mereka untuk melihat penderitaan mereka. Lalu dia datang dan menyuruhku untuk melepaskan mereka begitu saja. Pintar sekali laki-laki ini mengelabuiku. Jika Marni mati, otomatis aku juga musnah. Kesalnya dalam hati. Tidak bisa. Tidak perlu kau buat perjanjian tak berguna seperti itu. Kalau kau memang sakti, lawan aku. Seluruh makhluk di belakangnya mulai bersiap-siap untuk melawan Kiai Abdullah. Dimas terlihat pucat pasi. Walaupun udara berwarna abu-abu, tapi dia masih bisa melihat dengan jelas bentuk-bentuk makhluk yang mengerikan itu. Ditambah dia tak memiliki kekuatan apapun untuk melawan mereka. Serang mereka, teriak Mbah Sur sembari mengangkat sebelah tangannya ke udara sebagai komando. Ribuan makhluk itu berlarian ke depan dengan beringas, menghasilkan suara riuh bagai lebah yang berebut madu. Yang kerdil terinjak oleh yang besar, yang berlari bertabrak oleh yang terbang, bahkan yang berbuli terbakar oleh yang diselimuti api, sehingga banyak yang sudah gugur sebelum berperang. Semuanya merengsek berlari menuju 4 orang manusia di depan mereka. Burung dan kelelawar berterbangan ke atas langit seiring dengan teriakan makhluk-makhluk tersebut. Dan hal itu bisa didengar dan dilihat dengan jelas oleh warga desa. Mereka serentak membuka pintu rumah masing-masing dengan wajah ketakutan. Apa itu? Ribuan burung hampir menutupi cerahnya langit. Detak jantung mereka terasa 2 kali lipat lebih kencang, memikirkan nasib mereka ke depannya. Ya Allah, kenapa tak habis-habis masalah di kampung ini? Tangis salah satu warga. Namun tak sedikit yang mendoakan Joko di sana. Ya Allah, selamatkanlah mereka, ucap Ahmad yang sedang menyaksikan hal yang sama. Pade Bayu, Surti, dan Pandi juga banyak memanjatkan doa untuk keluarga mereka. Dimas, Santi, dan Joko berlarian di belakang Kiai Abdullah. Sedangkan laki-laki yang menjadi pelindung itu tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa rasa gentar. Dia mengangkat kedua tangannya. Kiai Abdullah melantunkan doa dengan nada merdu dan lantang. Sebuah cahaya mengkilap tiba-tiba hadir melindungi mereka, sehingga tak ada siapapun yang bisa menembus. Lantunan doa tersebut terdengar dan masuk ke dalam telinga mereka. Sontak saja semuanya serempak menutup telinga, sembari belingsatan seperti cacing kepanasan. Mereka yang masih sanggup berdiri kembali melanjutkan langkah mereka walau dengan terseok-seok. Namun tak ada satupun yang berhasil menembus cahaya bening yang melengkung menutupi Santi dan yang lainnya. Setiap kali mereka menyentuh benda itu, otomatis tubuh mereka akan terpental jauh dengan rasa perih seperti terbakar
dan langsung menyelimuti tubuh mereka. Basur terlihat cemas saat menyaksikan para anak buahnya berjatuhan. Secepat kilat dia berlari ke belakang. Melihat hal itu, Kiai Abdullah segera menyuruh Santi untuk mengejarnya sembari membawa serta Dimas. "Cari di mana Marni," perintah Kiai Abdullah. "Untuk Joko, bantu saya. Kamu cukup membacakan ayat kursi dengan lantang dan khusyuk," sambungnya lagi. Lantunan ayat kursi terdengar jelas dari mulut Kiai Abdullah dan Joko. Keduanya berdiri sejajar tanpa ada rasa takut. Satu persatu makhluk di depan mereka tumbang, lalu melebur dan menyatu dengan tanah. Sehingga Kiai Abdullah tak perlu repot-repot memastikan siapa saja yang masih bisa bertahan dengan yang sudah mati. Makhluk-makhluk itu semakin bergelimpangan di atas tanah. Tangan mereka digunakan untuk menutup telinga. Mereka tak membiarkan ayat-ayat Al-Quran itu merasuki tubuh mereka. Raungan demi raungan terus bergemuruh, membuat siapa saja bergidik ngeri mendengarnya. Semakin mereka menolak, semakin gencar pula Kiai Abdullah dan Joko membacakan ayat-ayat Allah. Sedangkan Santi mengajak Dimas berkeliling mencari keberadaan Marni. "Cari Marni secepatnya. Pastikan dia dan Dimas saling menyentuh, walaupun hanya jari yang menempel." Kalimat itu yang masih terdengar jelas di telinga Santi. Dia membuang jauh-jauh rasa takutnya. Saat ini dia hanya ingin segera menemukan keberadaan Marni. Di mata Basur dan yang para pengikutnya, mungkin kawasan ini terlihat bak istana megah, berlapis emas dengan menara menjulang tinggi menembus awan. Namun di mata orang biasa seperti Santi dan Dimas, kawasan Basur sama saja seperti hutan biasa, beralaskan tanah yang tertutup daun-daun kering. Hanya ada 3 gubuk reot yang sepertinya sudah berusia puluhan tahun. Andai ada angin besar yang menimpa, mungkin bangunan itu sudah roboh dan menyatu dengan tanah. Santi dan Dimas berjalan mengendap-endap. Namun sialnya, mereka kehilangan jejak Basur. "Kemana nenek tua itu? Kenapa cepat sekali?" gumam Dimas sembari menyipitkan matanya menyisir ke segala arah. "Apa mungkin dia kabur?" ucap Santi. "Persetan dengan itu. Yang pasti saat ini kita harus segera menemukan ibumu. Kita tak perlu bersusah payah mencari Basur," sambung Santi yang dibalas anggukan oleh Dimas. "Gubuk mana yang harus kita masuki lebih dulu, Mbak?" tanya Dimas dengan mata yang melirik ke segala arah, memastikan jika tak ada yang melihat mereka berdua. "Entahlah, menurutmu?" Santi tak begitu yakin dengan pilihannya. "Kita coba yang ini dulu." Dimas menunjuk ke arah gubuk paling besar yang berdiri tak jauh dari mereka. Santi mengangguk, kemudian mengelilingi gubuk, mencari di mana pintu masuk menuju ke dalam. Dengan dada yang bergemuruh, dia mendorong pintu kayu yang sudah mulai keropos. "Ayo," ajak Santi yang berada di paling depan. Dimas terlihat celingukan sebelum dia ikut masuk. Mereka yakin jika di dalam gubuk itu tak akan ada siapapun, karena seluruh anak buah Basur berada di depan. Banyak barang berharga di dalam sana. Hanya ada beberapa benda kuno yang telah usang, bahkan sudah dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Persis seperti rumah zaman dulu yang sudah lama tak berpenghuni. Bau apek dari benda-benda itu mulai menyeruak menusuk rongga hidup. Keduanya tampak mengeringitkan dahi saat mengecek satu persatu ruangan yang ada di dalam gubuk tersebut. Suasana temeram membuat mereka berdua harus ekstra hati-hati dan berpijak. "Tak ada apapun. Lalu di mana dia menyembunyikan ibumu dan para arwah itu?" tanya Santi. "Sebaiknya kita segera keluar dan mencari tempat lain, Mbak," ajak Dimas. "Kau benar, waktu kita tidak banyak." Keduanya meninggalkan gubuk tersebut dan beralih pada gubuk tengah. Keduanya kembali masuk dengan mudah karena tak ada kunci maupun benda lainnya yang menghalangi pintu. "Dim, kamu cek ruangan itu. Aku akan mengecek ke belakang." "Baik, Mbak." Keduanya berpencar untuk menghemat waktu. Hentakan kaki keduanya saling bersahutan
demi mengejar waktu. Santi dan Dimas akan tak peduli jika ada yang mengetahui aksi mereka. Santi memastikan beberapa ruangan kecil dengan bilik bambu tersebut. Namun dia tak menemukan apapun di sana. Sebenarnya tempat apa ini? Gumam Santi. Tak ada sumber cahaya apapun selain dari lubang anyaman bambu yang tak seberapa besar. Atapnya sudah mulai rapuh dan berjatuhan. "Mbak, ayo." Suara Dimas berhasil mengagetkan Santi yang sedang memperhatikan setiap inci ruang kosong tersebut. "Iya, ayo." Santi mendekati Dimas, lalu beranjak dari ruangan itu. "Kamu tak menemukan apapun?" tanya Santi. "Tidak, semuanya kosong." Dimas keluar lebih dulu. "Berarti tinggal gubuk itu." Tunjuk Santi pada gubuk terakhir yang berukuran lebih kecil. "Tak usah, kita langsung ke belakang saja," jawab Dimas sembari berjalan terburu-buru meninggalkan gubuk terakhir. "Ke belakang mana?" tanya Santi. Namun dia tetap mengikuti langkah Dimas. Dimas tak menjawab. Dia semakin melajukan langkahnya. "Tunggu, Dim. Kamu mau kemana?" sentak Santi. "Aku mau bertemu ibu, Mbak." Sejenak Dimas menghentikan langkahnya, kemudian kembali berjalan dengan terburu-buru. "Loh, emangnya kamu tahu dia di mana?" Mata Santi membelalak. "Dia dikurung di belakang sana." Jari tangannya menunjuk ke belakang dengan wajah panik. "Ya sudah, cepat kita ke sana." Keduanya berlari secepat yang mereka bisa menuju ke suatu tempat dengan Dimas sebagai petunjuk jalan. Dari kejauhan terlihat gubuk kecil beratapkan ilalang kering. Ada celah yang terbuat dari kayu dengan jeda beberapa meter, sehingga Santi dan Dimas bisa melihat ke dalam gubuk. "Apa itu?" batin Santi. "Apa apa, Mbak?" tanya Dimas sembari ikut melihat ke dalam gubuk dari celah kayu tersebut. "Itu kapak milik ibumu," jawab Santi dengan dada bergemuruh. Santi menyisir setiap sudut ruangan mencari sosok Marni. "Di mana dia?" "Kita masuk saja untuk memastikan," usul Dimas. Tanpa berpikir panjang, Santi masuk ke dalam gubuk berukuran 4 kali 4 meter itu. Namun tak ada siapapun yang dia temukan. Hanya ada kapak besar milik Marni yang tergeletak di atas lantai kayu. "Mbak Santi, jangan masuk!" teriak Dimas dari kejauhan. Santi sontak menoleh ke arah sumber suara. Matanya membulat saat melihat dua Dimas di depannya. Satu di kejauhan dan satu lagi di depan pintu. "Dia bukan aku," sambungnya lagi. Mata Santi beranjak pada lengan Dimas yang ada di depan pintu. Kakinya terasa lemas saat tak ada gelang pemberian Kiai Abdullah di lengannya. Brak! Pintu itu tertutup dengan begitu kencang sebelum Santi keluar. Sejurus dengan itu, sosok Dimas Paslu berubah menjadi seekor ular berwarna hitam. Kemudian ular itu berjalan menjauh, lalu menghilang di tumpukan dedaunan kering. Dimas berusaha membuka pintu gubuk itu. "Dimas, tolong aku!" Santi histeris dari dalam gubuk. Dimas berusaha mendobrak pintu kayu tersebut. Jika diamati, pintu kayu itu terlihat keropos dan lapuk. Namun saat bahu Dimas mengenai pintu tersebut, rasanya begitu keras, seperti mendobrak pintu besi. Bahkan pintu itu tak bergerak sedikit pun. "Tidak bisa, Mbak." Dimas memegangi sebelah bahunya yang terasa remuk akibat berkali-kali menghantam pintu gubuk. Entah sudah berapa kali Dimas mencoba membuka pintu gubuk itu. Namun tak ada sedikit pun jejak yang dia hasilkan. Padahal jika diamati, tak ada benda apapun yang membuat pintu itu terkunci. "Bagaimana ini?" bergumam sendiri dari dalam. Dia hanya bisa mondar-mandir dengan pikiran tidak karuan. "Begini saja, kamu ke depan dan beritahukan pada Mas Joko dan Kiai Abdullah
Jika aku terjebak di sini, aku akan mencoba membuka pintu ini dengan kapak besar ini, usul Santi. Mbak, tidak apa-apa jika aku tinggalkan sendiri di sini. Dimas terlihat tidak yakin. Tak apa, cepat pergi, lihat Santi. Tanpa banyak bertanya lagi, Dimas berlari ke depan untuk memberitahu pada Kiai Abdullah. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.